Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Sufyan Sauri. Di video kali ini saya ingin menyampaikan modul sebelum pelaksanaan webinar yang akan dilaksanakan pada 31 Oktober 2020 dengan tema tips mengajar online. Jadi harapannya video ini bisa disaksikan terlebih dahulu ataupun modulnya bisa dibaca terlebih dahulu supaya nanti ketika pelaksanaan webinar kita sudah memiliki frekuensi yang sama ataupun bahan diskusi yang sama, begitu ya. Jadi selamat datang untuk peserta gelar tiker online komunitas Indonesia Sehat Bahagia, di mana di tanggal 31 Oktober kita akan sama-sama berdiskusi gitu ya, berdiskusi tentang bagaimana tips-tips mengajar secara online bersama saya Asep Sufyan Sauri. Ada 3 hal yang akan dibahas di video kali ini. Yang pertama adalah pendekatan blended learning sebagai sebuah pendekatan yang mungkin akan cocok diimplementasikan di berbagai kebutuhan, baik untuk pelaksanaan pembelajaran online di sekolah ataupun untuk pelaksanaan training dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana memilih teknologi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan profil dari peserta didik ataupun peserta pelatihan yang akan mengikuti. Terakhir adalah self-reflection atau refleksi mandiri tentang kondisi bagaimana saat ini kita sebelum mengikuti webinar, bagaimana kondisi kita dan profil kita dalam melaksanakan pembelajaran online tersebut. Baik, saya mulai dulu dari poin yang pertama, yaitu pendekatan blended learning. Jadi blended learning ini, teman-teman mungkin bisa lihat di tabel berikut ini, bahwa blended learning ini sebetulnya adalah pengertian dasarnya adalah sebagai sebuah gabungan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran secara daring, begitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini porsinya. Jadi kalau tatap muka full itu mungkin disebutnya tradisional, kemudian sampai 30% itu disebutnya sebagai web facilitated atau supported gitu ya, dimana tools-tools teknologi IT itu digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran di kelas gitu. Nah, apabila sudah 30% ke atas, itu biasanya dikategorikan sebagai blended learning begitu ya, atau ada juga yang menyebutnya dengan hybrid learning. Kemudian kalau sudah 80% ke atas atau bahkan 100%, itu biasanya disebutnya sebagai online learning gitu ya, atau ada juga yang menyebutnya self-paced learning. Nah, kemudian blended learning ini terus bertransformasi pada akhirnya, khususnya ketika saat ini pandemi ya. Kalau dulu pengertian blended learning itu tadi ya, bahwa tatap muka dengan online begitu ya. Nah, blended learning sekarang berubah gitu ya. Jadi tetap namanya blended learning, tetap namanya hybrid learning, tetapi pengertiannya adalah gabungan, bukan lagi gabungan antara tatap muka secara fisik di kelas dengan daring, tetapi sekarang itu adalah gabungan antara metode sinkron dengan metode asinkron. Sinkron itu adalah pembelajaran dalam waktu yang sama. Misalkan kita belajar melalui Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah asinkron. Nah, kalau asinkron itu adalah pembelajaran yang waktunya boleh jadi berbeda, begitu ya. Dan kecepatan tiap orang bisa saja berbeda-beda untuk mempelajari materinya. Misalkan teman-teman belajar melalui video, melalui modul interaktif, melalui WhatsApp, itu tidak harus dalam waktu yang sama. Boleh berbeda-beda, tetapi tetap ada aturan waktu harus diselesaikan sampai mana. Nah, oleh karena itu blended learning saat ini dapat diartikan sebagai gabungan antara metode sinkron dan asinkron, begitu ya. Lalu kemudian bagaimana modelnya ataupun pelaksanaannya? Nah, ada 3 jenis model blended learning. Yang pertama adalah flipped classroom, yang kedua adalah face-to-face driver, dan yang ketiga adalah model flex. Gitu ya. Perbedaannya apa? Mungkin bisa dicek di slide-nya. Yang pertama adalah flipped classroom. Jadi flipped classroom itu mirip seperti sekarang saya sedang mempraktikkan flipped classroom, bahwa modul pembelajaran sudah disampaikan sebelum pelaksanaan sinkronus tadi ya, metode sinkron tadi.
melalui webinar, melalui video conference gitu ya. Jadi modulnya disampaikan terlebih dahulu untuk dipelajari sebelumnya, lalu kemudian ketika proses tatap muka melalui video conference, maka itu akan digunakan lebih banyak untuk melakukan diskusi, pengayaan, dan lain sebagainya. Begitu. Model yang kedua adalah face-to-face driver. Jadi kalau face-to-face driver ini lebih mengutamakan tatap mukanya. Jadi kalau webinarnya webinar dulu, begitu ya. Namun untuk pengayaan, untuk diskusi, dan sebagainya, lebih banyak dilakukan melalui asinkron. Misalkan melalui grup WhatsApp, melalui forum diskusi, dan sebagainya. Dan terakhir adalah online driver atau flex. Kalau flex ini modelnya adalah lebih banyak dilakukan secara mandiri sebetulnya. Jadi modul sudah disiapkan, silahkan dibaca, dipelajari sesuai dengan kecepatan, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Waktunya bisa ada yang cepat, bisa ada yang lambat. Lalu kemudian sesi sinkronnya atau sesi tatap mukanya melalui Google Meet, melalui Zoom, dan sebagainya, itu dilakukan untuk tanya jawab atau berdiskusi hal-hal yang tidak bisa dipahami melalui modul-modul yang sudah disiapkan. Nah, model mana yang tepat? Tentu silahkan untuk diukur ataupun dilihat dari profil pembelajar dan profil materi yang akan disampaikan. Nah, poin yang kedua yang ingin saya bahas adalah bagaimana memilih teknologi yang tepat dalam pelaksanaan pembelajaran online ataupun daring. Nah, di sini ada sebuah matrik yang dibuat oleh Daniel Stanford yang mungkin ini bisa jadi panduan kita, gitu ya. Nah, jadi sebelum pelaksanaan pembelajaran online, sangat disarankan kita memiliki profil calon pembelajar kita. Misalkan kalau Bapak Ibu guru di sekolah, kita harus tahu dulu profil anak-anak didik kita, begitu ya. Bagaimana kondisi di rumahnya, gitu ya. Khususnya adalah kondisi bandwidth, gitu ya, akses internetnya, begitu. Nah, di sini ada matrik, jadi ini bisa memandu kita untuk memilih teknologi yang tepat sesuai dengan karakteristik profil dari peserta didik. Misalkan, apabila bandwidth yang tersedia itu tinggi ataupun besar, begitu ya, dengan ketergesaan nih, imediasi itu kesegeraan gitu ya, kesegeraan. Jadi misalkan seperti Zoom, Google Meet itu kan video conference ya, maka dia akan membutuhkan bandwidth yang besar gitu ya. Jadi yang berwarna merah nih, yang zona merah gitu ya, itu artinya punya kebutuhan bandwidth yang besar dan ketergesaan atau waktu yang cepat gitu ya, dalam langsung, makanya disebutnya synchronous learning begitu. Nah, maka konsekuensinya itu harus menyediakan bandwidth. Tapi ini punya keunggulan tadi, bisa langsung. Misalkan kalau kita melakukan pembelajaran lalu kemudian ingin langsung mendapatkan feedback dari pembelajar ataupun kita ingin bertanya juga ke pembelajar, bisa secara langsung kan. Nah, maka ini adalah yang di zona merah. Bisa berupa video conference atau audio conference. Audio conference mungkin saat ini agak jarang ya. Tetapi sebetulnya Zoom pun sekarang bisa saja digunakan hanya sebagai audio conference-nya. Jadi videonya tidak ditampakkan begitu ya. Nah, ini konsekuensinya adalah bandwidth-nya yang besar kalau dibutuhkan high immediacy gitu ya. Nah, tapi misalkan kita ingin punya high immediacy, jadi ingin cepat juga mendapatkan feedback-nya, begitu ya. Namun bandwidth yang tersedia itu rendah, maka kita bisa gunakan teknologi yang namanya kolaboratif dokumen atau grup chat. Grup chat mungkin teman-teman, Bapak Ibu guru pernah sering gitu ya menggunakan misalkan grup WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, itu tetap bisa kita gunakan karena secara langsung kan bisa langsung responnya bisa langsung cepat begitu ya, karena melalui grup chat itu dimungkinkan melakukan respon secara cepat. Kemudian ada juga kolaboratif dokumen. Jadi misalkan kalau di Google itu kan di Google Drive itu ada Google Doc gitu ya, atau Google Slide misalkan. Nah, itu bisa digunakan sebagai kolaboratif dokumen. Jadi tidak hanya kita yang membuat dokumennya, tetapi bisa mengajak peserta didik untuk melengkapi dokumen tersebut secara bersamaan. Nah, kemudian ada juga apabila imediasinya kita tidak membutuhkan feedback yang cepat, maksudnya tidak harus saat itu juga gitu ya. Lalu kemudian
bandwidth yang dibutuhkannya pun kita ingin yang rendah, nah maka kita bisa misalkan kita siapkan discussion board misalkan ya, atau dengan reading text misalkan ya, atau email. Jadi menyiapkan halaman-halaman di internet tetapi tidak terlalu berat. Misalkan kita bisa dengan email tadi ya, misalkan menyampaikan, meskipun sekarang sudah tidak terlalu zaman ya dengan email, atau misalkan dengan blog ya, karena kan blog itu kan hanya teks dan gambar, kalaupun gambarnya tidak terlalu besar tuh bandwidth yang dibutuhkan gitu ya. Atau dengan melalui halaman forum diskusi misalkan ya, forum diskusi berbeda dengan chat ya tadi. Kalau chatting kan bisa langsung saat itu juga. Nah, kalau diskusi itu bisa forum diskusi bisa agak lama gitu ya. Nah, kemudian terakhir apabila waktunya juga tidak cukup, tidak harus feedback dalam waktu yang sama, tetapi bandwidth-nya tinggi. Nah, misalkan seperti pre-recorder video, misalkan seperti saat ini. Materinya, videonya saya rekam terlebih dahulu untuk dipelajari. Memang bandwidth-nya akan tinggi, meskipun tidak setinggi dengan tadi ya, dengan Zoom, dengan Google Meet gitu ya. Memang tinggi, tetapi itu bisa dipelajari secara berulang-ulang dan kesegeraannya tidak dibutuhkan untuk segera mendapatkan feedback saat itu juga gitu ya. Bisa berupa video, bisa berupa audio, bisa dengan diskusi dengan berupa audio dan diskusi dengan berupa video. Jadi misalkan videonya diuploadkan ke dalam YouTube misalkan ya. Di YouTube itu kan ada forum diskusinya. Nah, misalkan melalui itu. Nah, ini bisa menjadi panduan kita dalam memilih teknologi. Tentunya kita harus merumuskan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya seperti apa. Lalu kemudian outline materinya seperti apa. Nah, baru kita turunkan, oke, untuk materi ini misalkan, ini cukup nih karena supaya bandwidth-nya tidak terlalu besar. Misalkan kita cukup dengan metodologi yang ini misalkan ya, low bandwidth dan low immediacy gitu ya. Tetapi misalkan ada satu materi yang dibutuhkan untuk diskusinya intens dan secara langsung, misalkan kita maka bisa masuk ke zona merah atau yang zona biru ini gitu ya. Jadi misalkan kalau peserta didiknya oke, kuotanya mencukupi misalkan, ataupun sinyalnya juga cukup, maka sangat disarankan masuk ke yang merah ini. Tetapi kalau misalkan ini butuh diskusinya cepat, diskusinya juga dalam waktu yang sama, tetapi bandwidth-nya terbatas, maka bisa kita pilih yang zona biru ini gitu. Jadi bisa dikombinasikan. Oleh karena itu, tadi saya kembali lagi, pendekatan yang sangat disarankan saat ini untuk pembelajaran online khususnya di Indonesia masih sangat disarankan adalah dengan pendekatan blended learning tadi, yaitu meramu dari sekian banyak alternatif ini ke dalam sebuah skenario pembelajaran yang utuh dari awal sampai ke akhir. Gitu. Kemudian terakhir adalah self reflection. Saya mengajak teman-teman untuk mengisi sebuah form, linknya ada di sini, atau kalau di videonya mungkin nanti di kolom deskripsi akan saya sertakan. Sangat disarankan teman-teman mengisi formnya supaya nanti ketika kita melaksanakan webinar tanggal 31 Oktober, ini bisa menjadi data kita bersama, menjadi refleksi kita bersama, dan saya sendiri sebagai fasilitator dalam webinar tersebut memiliki data dan ingin mengetahui profil dari teman-teman yang akan mengikuti webinar tanggal 31 Oktober. Itu saja teman-teman, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Geton Komunitas Indonesia Sehat Bahagia edisi Oktober 2020 bersama saya Asep Sufyan Sauri. Itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.